Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you? I hope you're fine and healthy. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Saya berharap kalian baik-baik dan sehat semuanya. Oke, di pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini, saya yakin kita semuanya juga agak mengalami kendala, tapi kita semuanya berharap kita tetap semangat, tetap belajar dengan semangat dan melaksanakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru dengan baik. Oke? Hari ini kita mau belajar tentang tag procedure. Are you ready? Okay, my student. Tag procedure dengan learning objective atau tujuan pembelajaran kali ini, setelah akhir pembelajaran nanti, diharapkan kalian semuanya bisa mengidentifikasi tag procedure dan juga bisa membuat tag procedure yang sederhana. Oke? Hal yang perlu kalian ketahui mengenai procedure tag. Yang pertama, social function atau tujuan fungsi sosialnya adalah to explain atau to show how to make or do something or how to use something. Jadi fungsi sosialnya, Nana, tag procedure itu adalah bagaimana menerangkan atau menunjukkan bagaimana membuat sesuatu, bisa makanan atau minuman. Dan tidak hanya membuat makanan atau minuman, tapi mungkin juga bisa mengoperasikan sesuatu. For example, contohnya, misalnya how to operate computer, or how to use sewing machine, how to use washing machine. Jadi bagaimana menggunakan mesin jahit, bagaimana menggunakan mesin cuci, ya. Jadi tag procedure bisa juga digunakan atau fungsi sosialnya bisa mengexplain atau menjelaskan bagaimana membuat makanan atau minuman. Nah, kemudian generic structure dari procedure tag ada 3 poin yang perlu kalian pahami. Generic structure-nya yang pertama atau the first, goal atau title. Yang kedua adalah ingredient or material, jadi bahan-bahannya. Yang ketiga adalah step or method, jadi langkah-langkah bagaimana sesuatu itu dibuat. I repeat again, my student. The first tadi goal or title. The second, yang kedua, ingredient or material. The third, yang ketiga, step or method. Oke. Dan yang perlu kalian pahami juga, ada ciri-ciri kebahasaan dari tag procedure yang perlu kalian ketahui juga. Kalian bisa lihat di modul kalian halaman 37, anak-anak. Di sana ada yang pertama, ciri kebahasaannya adalah tag procedure itu menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Kemudian yang kedua, menggunakan action verb. Jadi kata kerja yang menyatakan tindakan, melakukan sesuatu. Oke? Yang ketiga, menggunakan quantity phrases. Jadi frase yang menyatakan jumlah. Contohnya ada 2 spoon of sugar, 2 sendok makan. 100 gram of peanut, 100 gram kacang. And so on. Kemudian juga menggunakan temporal conjunction.
Yang dimaksud dengan temporal conjunction adalah kata penghubung atau kata sambung. Contohnya, the first, next, then, after that, finally, and so on. Oke. Berikutnya juga menggunakan adverb atau adverbial atau juga kata keterangan. Keterangan di sini bisa keterangan the time, place, manner, or accurate. For example, 5 minutes. Kalau place in a bowel. Kalau keterangan ada gently, stir gently, jadi diaduk dengan pelan atau lembut. Dan tentunya di procedure text ini juga menggunakan tenses simple present. Nah, ya. Sekali lagi, nanti kalian juga bisa mengulangi membaca di modul kalian. Oke? Oke. Nah, contoh simple kalau kita mau bikin text procedure. Yang sederhana saja, anak-anak. Every day, maybe you drink a cup of tea. Minum secangkir kopi. Tapi di sini kita mau membuat teh, ya. Mau membuat a cup of tea. How to make a cup of tea. Jadi the title, how to make a cup of tea. And then the material, there are tea, sugar, and water. Ada 3 material. Tea, sugar, and water. And then the step, langkahnya, ini every student, setiap siswa, can differ. Bisa berbeda cara membuat tehnya siswa satu dengan siswa yang lain. Ya, ini contoh sederhananya. Yang pertama, step pertama, boil water. Jadi rebus air. Jadi ini kalimat imperatif ya. Boil water. Boil water in the pan. Tanya rebus air di panci. Then prepare a cup. Siapkan cangkirnya. And then put some sugar and tea. Jadi masukkan gula dan teh. And then pour the hot water in it. Tuangkan air yang sudah mendidih tadi di dalam gelas. And then stir it. Kemudian diaduk. Finally, the sweetie is ready to be served or ready to be drink. Okay, that is a simple text procedure, anak-anak. Ya, okay. Next berikutnya di modul kalian masih di page 37 halaman 37. Di sana juga ada contoh resep minuman. Jadi di sana mulai dari deskripsinya, kemudian material or ingredient, dan juga langkah-langkahnya dijelaskan. How to make hot ginger drink. That is a title-nya. And then the ingredient, 1 ginger ratio, 1 liter water, 2 clove grain, 3 centimeters cinnamon, and then granulated sugar, the material. And then stepnya there are 7 steps. Ada 7 step. You can read it. Kalian bisa membacanya sendiri, ya. And then in page 38 di halaman 38, di sana ada penjelasan mengenai procedure text yang ditulis dalam bentuk written atau bahasa tulis and spoken, bahasa lisan.
Jadi dibedakan antara text procedure dengan bahasa tulis dan bahasa lisan. Nah, bahasa tulis ini lebih sederhana, simple. Tapi kalau bahasa spoken, di sini perlu menggunakan, ada yang menggunakan temporal conjunction atau pemanis, yaitu gambit. Oke, contohnya di sana. Getuk lindri atau how to make getuk lindri. Bahasa tulisnya ya. Tapi spokennya, I like to explain how to make getuk lindri. Atau let me show you how to make getuk lindri. Jadi mari saya terangkan bagaimana membuat getuk lindri. Atau saya tunjukkan pada kamu bagaimana membuat getuk lindri. Jadi kalau bahasa spoken itu hanya lebih panjang, ya. Oke. Termasuk material. Di sana misalnya di bahasa tulis ada 3-pin chicken stock. Kalau di spoken, 3 pins of chicken stock. And then 2 ounce rice. Di spoken, 2 ounce of rice. Ya. Kemudian di stepnya anak-anak. Perhatikan di step. Ketika bahasa tulis hanya kalimat imperative sentence tanpa temporal conjunction. Tapi di bahasa spoken di sini temporal conjunction digunakan, ya. Contohnya ada first put stock into a pan and heat until boiling. Then add rice and cook on low heat for 13 minutes. Nah, sampai step 7, langkah ke-7, di sana menggunakan temporal conjunction. Nah, anak-anak, sampai di sini kalian nanti bisa praktis berlatih. Di bawahnya ini ada latihan yang perlu kalian kerjakan. Ya. Kerjakan dengan hati-hati. Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa ask me by WA. Ya. Bisa bertanya kepada saya lewat WA. Oke, my student, I think it's enough. Sampai ketemu nanti. See you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.